Tuhan Raja Wali, siap membangun putra putri Indonesia menggapai masa depan. Giat belajar, hasilkan karya, bertanggung jawab dan profesional. Siap mengabdi bagi masyarakat, Institut Kesehatan Raja Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Liyawati, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, selaku dosen tetap di program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Raja Wali. Riwayat pendidikan saya adalah Diploma 3 Kebidanan, kemudian dilanjutkan dengan Diploma 4 Bidan Pendidik, dan dilanjutkan dengan magister saya adalah Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan reproduksi. Bidang keahlian saya adalah kesehatan reproduksi yang memang sudah sesuai dengan keilmuan saya. Video ini saya buat sebagai salah satu dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT. Izinkan saya memaparkan terkait dengan mata kuliah yang saya ajarkan pada mahasiswa Sarjana Kebidanan semester 6. Dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan keluarga berencana. Dengan bobot SKS adalah 4 SKS dengan 3 teori dan 1 praktek. Perkuliahan dilakukan dengan tatap muka di kelas dan mahasiswa bisa mengunduh materi, RPS, dan referensi di e-learning dengan alamat elearning.rajawali.ac.id. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah dengan problem-based learning, studi kasus, analisis kasus di lapangan, discovery learning, dan demonstrasi di praktek di laboratorium. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai fisiologi reproduksi, gangguan sistem reproduksi, gangguan sistem dan kasus-kasus ginekologi, pemeriksaan ginekologi, dan peran bidan dalam kasus ginekologi, sehingga bidan dapat melakukan upaya deteksi dini dan preventif di sepanjang daur kehidupan wanita. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang pertama terkait dengan sikap adalah memiliki kerjasama, kemudian kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, dan bertanggung jawab atas kerja di bidang keahlian secara mandiri. Selain itu, CPL dari segi pengetahuan adalah menguasai konsep teoritis terkait dengan obstetrik, ginekologi, patofisiologi, ilmu biomedik, biologi reproduksi, dan biologi perkembangan yang terkait dengan siklus kehidupan reproduksi seorang wanita. Selain itu, CPL terkait dengan keterampilan umum adalah mampu mengambil keputusan secara tepat, konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis dan informasi data, dan mampu melakukan dokumentasi, penyimpanan, pengaman, menemukan kembali data untuk menjamin kerahasiaannya. Keterampilan khusus yang dimiliki untuk CPL mata kuliah ini adalah mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah, memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah, terutama kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini ada 14 capaian mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan gangguan sistem reproduksi. CPNK yang kedua, mahasiswa mampu memahami anatomi, biologi molekuler dalam sistem
sistem reproduksi. Capaian mata kuliah ketiga, mahasiswa mampu memahami deteksi dini, tindakan pencegahan dan gangguan sistem reproduksi. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan awal ginekologi. CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami seksualitas, disfungsi seksualitas, dan penyerahan seksualitas. CPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu melakukan deteksi dini pada kasus tumor jinak, kanker pada sistem reproduksi wanita. CPMK yang ketujuh adalah mahasiswa mampu melakukan deteksi dini nyeri panggul dan gangguan siklus menstruasi. CPMK ke-8 adalah mahasiswa mampu melakukan deteksi dini infeksi penyakit penular seksual. CPMK ke-9 adalah mahasiswa mampu mendeteksi dini penyakit abortus berulang. CPMK ke-10 adalah mahasiswa mampu melakukan deteksi dini penyakit tumor jinak, kanker payudara. CPMK ke-11 adalah mahasiswa mampu melakukan deteksi dini pada kasus infertilitas. CPMK ke-12 mahasiswa mampu melakukan problas organ panggul dan disfungsi anogenital. CPMK ke-13 mahasiswa mampu memahami tindakan dalam pembedahan, dan CPMK yang ke-14 adalah mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah ginekologi. Penilaian mata kuliah pada mata kuliah ini adalah untuk ujian tengah semester adalah 25% bobotnya, ujian akhir semester 25%, tugas individu dan kelompok adalah 30%, kuis 10%, dan kehadiran 10%. Berikut ini akan ditayangkan video pembelajaran untuk mata kuliah asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan keluarga berencana untuk topik pertemuan ke-11 dengan materinya adalah infertilitas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semua. Siang. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Semangat ya untuk mata kuliah pada hari ini. Semangat. Baik, mata kuliah pada siang hari ini adalah mata kuliah untuk asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan keluarga berencana. Ya, ini pertemuan yang ke-11 ya, topiknya nanti yang akan kita bahas adalah infertilitas. Baik, ada yang tahu tidak tentang infertilitas? Ya, silakan Rasana. Infertilitas itu adalah pasangan suami istri yang sah yang tinggal dalam satu atap, terus aktif juga untuk berhubungan seksual dan tidak menggunakan alat kontrasepsi, namun dalam 1 tahun itu belum mempunyai keturunan. Ya, baik. Terima kasih Nur Hasanah ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya ya. Oke. Yang pertama, apa sih tujuan untuk pembelajaran pada siang hari ini adalah terkait dengan kita pemahaman terkait dengan konsep atau definisi atau pengertian tentang infertilitas. Kemudian ada apa saja atau klasifikasi apa saja pada infertilitas, dan kemudian terkait dengan etiologi, diagnosa, pelaksanaan pada kasus infertilitas, dan asuhan kebidanan pada kasus infertilitas. Ya, tujuan kita pembelajaran pada siang hari ini. Ya, kita langsung saja masuki yang pertama adalah tentang pengertian dan klasifikasi infertilitas. Ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, gitu ya. Ibu perjelas kembali apa sih yang namanya infertilitas, yaitu tidak terjadinya kehamilan setelah menikah 1 tahun, ya, tidak selama 1 tahun, ya, atau lebih dan melakukan hubungan seksualnya aktif. Ya, dikatakan aktif itu teratur 2-3 kali dalam seminggu tanpa adanya pemakaian kontrasepsi. Ya, jadi intinya tidak menggunakan kontrasepsi, ya. Nah, ini dikatakan infertilitas. Ya, yang mana di dalam infertilitas itu ada 2 klasifikasi. Ya, yang pertama infertilitas primer. Apa itu infertilitas primer? Ibunya belum pernah hamil
kalau dilakukan secara teratur tanpa perlindungan kontrasepsi untuk selang waktu selama kurang lebih 12 bulan. Ya. Jadi sebelumnya belum pernah hamil. Itu dikatakan infertilitas primer. Ya. Kemudian yang kedua ada infertilitas sekunder. Ya. Apa itu infertilitas sekunder? Tidak terdapat kehamilan, gitu ya. Setelah berusaha dalam 1 tahun atau lebih, seorang wanita telah berkeluarga, mempunyai hubungan seksual secara teratur tanpa perlindungan, tapi sebelumnya pernah hamil, gitu ya. Jadi sudah hamil sebelumnya. Kalau yang dari kata infertilitas primer belum pernah hamil. Ya, oke ya, bisa dipahami ya? Bisa. Nanti kita berlanjut ke materi selanjutnya terkait dengan etiologi, ya, dan faktor resiko yang ada pada seorang wanita, gitu ya. Kita pelajari, ya ini, ya. Dan kebetulan kita sudah menggambarnya. Ini untuk apa? Sistem apa ini? Sistem reproduksi pada seorang perempuan, ya. Nah, di sini ada ovarium, ya, dan lapisannya. Dan kita mulai dari yang paling atas, ya, ada tuba fallopi, ya. Kemudian di sini ada rangkaiannya uterus. Nanti kita pakai ini ya, uterus, gitu ya. Nah, kemudian dikasih yang fundus. Nah, ini ovarium, ya. Ini nanti lapisan-lapisan. Ini permasalahan yang nanti akan terjadi pada seorang perempuan. Kenapa dia belum hamil, gitu ya? Kita pelajari faktornya, ya. Penyebab infertilitas pada seorang wanita itu gangguannya karena ovulasi. Ya. Adik-adik tahu kan? Semuanya sudah menstruasi kan? Sudah. Di dalam menstruasi itu ada siklus dari ovulasi, ya. Nah, dia tidak ovulasi, kemudian sebanyak 25%. Banyak ya? 25%. Ini banyaknya di sana di 25% itu adalah karena sindrom ovarium polycystic PCOS dan insufisiensi ovarium prematur, ya. Itu banyak penyebabnya dari sana. Kemudian selain itu dari kondisi ini mengganggu pelepasan sel telur secara teratur dari ovarium, ya. Jadi sel telurnya tidak bisa lepas, ya. Jadi tidak bisa ovulasi, tidak menjadi pembuahan, gitu ya. Nah, selain itu, faktor penyebab lainnya adanya sumbatan, ya, di tuba fallopi, ya. Nah, ini bisa akibat adanya infeksi, gitu ya, atau karena endometriosis, ya, atau juga karena operasi yang dapat mencegah sel telur berpindah sperma. Nah, itu. Nah, selain itu juga faktor penyebabnya ada karena tiroid, poli, ya. Kemudian kelainan pada genital, ya, sehingga mempengaruhi implantasi perkembangan pada pihak lain. Ya, itu faktor penyebab pada perempuan. Nah, kira-kira kalau laki-laki faktor penyebabnya karena apa? Ya, pasti, ya betul, terkait dengan sperma, gitu ya. Kita bahas untuk yang laki-laki, ya. Kualitas sperma, jumlah sperma yang rendah itu bisa menjadi faktor salah satunya berkontribusi untuk terjadinya infertilitas pada laki-laki, ya. Kualitas sperma yang buruk, ya, atau gangguan mortalitas penyebab utama infertilitas pada pria. Kemudian kemampuan sperma untuk mencapai atau membuahi sel telur, gitu ya. Nah, itu salah satu faktor terbanyak yang berkontribusi untuk terjadi infertilitas pada pria. Ya, apa tadi? Kayak sperma, ya, kualitas sperma. Selain dari sperma, ada kondisi medis yang lainnya, yaitu varikokel. Ya, apa itu varikokel? Pembuluh darah di skrotum yang membesar. Kemudian adanya infeksi pada saluran reproduksi yang mempengaruhi terjadinya membuahnya pada sel spermanya, sehingga fungsi spermanya berkurang, ya. Seringkali merupakan intervensi medis, jadi perlu pemeriksaan lanjutan. Kemudian faktor hormonal atau genetik, jadi mungkin dikaji juga faktor penyebabnya dari keluarganya, ada
tidak, ya. Itu karena hormonal ataupun cedera, efek pengobatan dan kanker, faktor genetik yang berperan pada lingkungan untuk permasalahan pada infertilitas pada pria. Topik selanjutnya adalah diagnosis. Ya. Jadi setelah kita mengenal pengertian tadi ya, kemudian klasifikasi, ya, faktor penyebabnya kita harus tahu bagaimana kita bisa menegakkan pasien ini, ibu ini mengalami infertilitas, keluarga ini mengalami infertilitas dari mana? Dari diagnosis dan pemeriksaannya dilakukan. Nah, diagnosis infertilitas yang pertama dari riwayat medis. Ya. Nah, pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat medis kedua pasangan dan pemeriksaan awal menjadi langkah pertama untuk mengidentifikasi potensi penyebab. Jadi harus dikaji, ya, faktor penyebab terjadinya infertilitas itu apakah pada wanitanya, ya, atau pada laki-lakinya. Jadi serangkaian pemeriksaan ini tujuannya untuk mengetahui. Kemudian misalnya ya dari laki-laki itu dilakukan pemeriksaan analisis sperma, ya, untuk mengetahui misalnya kualitasnya, ya, permasalahan dari spermanya, sehingga diperlukan pemeriksaan analisis sperma. Kalau dari analisis sperma ini dilakukan untuk pria, sementara wanita adalah HSG atau hysterosalpingografi digunakan untuk memeriksa tuba, ya. Jadi nanti dari pemeriksaan HSG itu terlihat apakah ada sumbatan atau tidak. Ya, jadi maksudnya sperma ada sumbatan atau tidak dilakukan pemeriksaan dengan HSG. Kemudian ada lagi pemeriksaan terkait tes hormon dan USG. Ya, tes hormon atau tes darah nyukur ada hormon seperti FSH, AMH, ya, progesteron pada seorang wanita, diikuti dengan pemeriksaan USG, ya, untuk mengevaluasi keadaan reproduksi. Jadi di hasil USG itu diagnosisnya baik atau tidak, ya, bisa berfungsi atau tidak untuk bisa terjadi pembuahan dari hasil USG. Kemudian dari evaluasi populasi, ya, salah satu faktor penyebab pada perempuan adalah gangguan pada populasi, ya. Pemantauan siklus menstruasi dan ovulasi seringkali dengan bantuan alat prediksi ovulasi untuk menemukan pola evaluasi yang teratur. Ya, jadi seorang perempuan ini macam-macam siklus menstruasinya, ada yang teratur, ada yang tidak. Ya, nah ketika kita melihat kalau yang teratur, kita bisa prediksikan kapan masa ovulasinya. Tapi yang tidak teratur, nah, kita harus mengkaji lebih dalam. Kapan masa ovulasi? Masa ovulasi inilah yang baik nanti untuk terjadi proses pembuahan. Kita masuk ke penelaksanaan dulu, ya. Pilihan pengobatan untuk infertilitas. Ya, tadi sudah kita mengenal ya faktor penyebabnya karena apa. Berarti kita harus tahu, gitu ya, bagaimana rencana untuk penanganannya. Yang pertama, ini apa perubahan gaya hidup, misalnya diet sehat, ya, olahraga teratur, gitu ya. Nah, kemudian selain itu stres juga bisa mempengaruhi, ya. Jadi jangan sampai stres, ya. Alkohol, rokok, ya. Nah, kemudian meningkatkan kesuburan secara signifikan baik pada laki-laki dan perempuan. Nah, itu untuk pola kehidupan. Nah, bisa juga nanti terapi medis. Nah, terapi medis ini, terapi hormonal dan obat populasi sering disepakati untuk mengatasi gangguan pada kasus populasi. Jadi diketahui nih seorang perempuan ini masalahnya karena ovulasi. Jadi nanti terapinya terkait dengan hormonal atau membantu merangsang pelepasan sel telur yang sehat. Ya, bisa jadi bisa ovulasinya tapi tadi kurang sehat, kurang baik sehingga tidak terjadi pembuahan, ya. Kemudian juga bisa intervensi bedah. Nah, intervensi bedah misalnya operasi dapat dilakukan untuk memperbaiki kelembapan tuba atau varikokel, mengatasi masalah struktural yang mengalami kesuburan, ya, atau ada kista, ya. Nah, itu nanti berarti pembedahan
fertilisasi in vitro, fertilisasi intraoperatif menawarkan harapan besar bagi yang punya anak. Ya, ini jalan terakhir. Ya, tapi tetap diupayakan dulu untuk mencari faktor penyebabnya karena apa. Selanjutnya kita akan membahas terkait kasus infertilitas. Ya, oke. Nih, Ibu ambil kasus ini dari Nyonya Sari 35 tahun dan suaminya 36 tahun, sudah dikaruniai satu orang anak berusia 4 tahun dan sudah berencana ingin memiliki anak lagi. Ya, sejak 2 tahun yang lalu. Gitu ya. Namun setelah setahun yang lalu Nyonya Sari sudah pernah konsultasi ke bidan dan bidan menganjurkan ibu dan suami selalu melakukan hubungan seksual setiap 2-3 kali seminggu tanpa menggunakan jenis kontrasepsi apapun. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda Nyonya Sari hamil lagi. Karena belum ada tanda-tanda kehamilan, bidan kemudian menganjurkan Nyonya Sari memeriksakan diri ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lengkap terhadap dirinya dan suaminya. Nah, ini termasuk pada infertilitas. Kenapa? Karena seharusnya sudah mempunyai anak, ya. Nah, sehingga bidan menjelaskan bahwa infertilitas pun ya dapat disebabkan berbagai faktor, ya, baik dari faktor pria ataupun wanita. Nah, misalnya abnormalitas sperma pada pria, gangguan populasi, kemudian penyakit sistemik lainnya, gitu ya. Dari hasil pemeriksaan analisa sperma diketahui bahwa suami Nyonya Sari mengalami oligospermia dengan jumlah sperma kurang lebih 9 juta per minggunya. Ya. Jadi dari hasil penunjangnya didiagnosa bahwa bapaknya mengalami suaminya oligospermia. Ya. Sehingga dokter menyarankan agar suami Nyonya Sari menghindari konsumsi rokok, alkohol yang telah menjadi kebiasaannya, serta menjaga pola hidup sehat sebagai langkah awal terapi pengobatannya. Dokter juga menjelaskan mengenai teknologi reproduksi berbantu apabila ingin bisa segera mempunyai anak. Ibu izin bertanya, kalau infertilitas yang terjadi pada perempuan itu kondisi psikologisnya bagaimana, Ibu? Lalu penanganannya seperti apa? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kondisi psikologis seorang ibu yang mengalami infertilitas? Ya, oke. Kita bayangkan ya seorang perempuan gitu ya. Tentunya ketika misalnya dia pengen punya anak tapi belum dikaruniai anak, berarti secara psikologis dia mengalami apa? Stres ya, dari lingkungan mungkin atau keluarganya gitu yang menginginkan pengen punya anak gitu ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita berikan adalah support system. Ya, support system untuk ibunya. Biar apa gitu ya? Ibu percaya diri, ibu dalam segi keagamaan tawakal bahwa nanti suatu saat akan diberikan amanah anak gitu ya, akan diberikan jalan gitu ya. Nah, ini berserah diri gitu ya. Nah, selain itu dari bidan bagaimana gitu ya. Nah, ini tadi selalu untuk memperhatikan bagaimana kondisi ibunya, memberikan alternatif pilihan ya, pengobatan dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua terkait dengan harus bagaimana gitu ya. Utamanya ketika penanganan itu kita selaku bidan mencari membantu faktor penyebabnya karena apa. Yang dibantu cari atau langsung rujuk berarti rujuk gitu ya. Nah, nanti dari situ agar ketahuan faktor penyebabnya si ibu ini apakah dari ibu ya atau dari suami. Seperti contoh kasus yang tadi untuk diatasi permasalahan yang ada. Agar tujuannya apa? Bisa terjadi kehancuran ya. Ibunya bisa punya anak. Ya, seperti itu ya. Oke, ya. Cukup, kalau cukup kita dia yang bisa menyimpulkan. Ya, boleh silahkan disimpulkan. Ibu izin menyimpulkan bahwa infertilitas itu yaitu pasangan suami istri yang sah dan aktif berhubungan seksual serta tinggal satu atap atau satu rumah selama 1 tahun dan berhubungan 2-3 kali dalam 1 minggu tanpa alat kontrasepsi. Nah, infertilitas juga bisa dibagi 2, yaitu ada primer dan sekunder.
Yang primer itu yaitu si ibunya belum pernah hamil kurang dari 12 bulan. Kalau misalkan infertilitas sekunder itu si ibunya pernah hamil tapi tidak terdapat kehamilan lagi setelah 1 tahun. Penyebabnya itu yaitu karena adanya gangguan ovulasi seperti sindrom ovarium polikistik dan insufisiensi ovarium prematur, yaitu seperti mengganggu pelepasan sel telur secara teratur dari ovarium. Yang kedua ada penyumbatan tuba Fallopinya, itu seperti infeksi. Terus ada fibroid, polip, serta kelainan kongenitalnya. Bagi laki-laki, kualitas sperma, kondisi medis, faktor hormonal dan genetik. Dan ada diagnosisnya serta pemeriksaan penemuannya, yaitu seperti riwayat medis dan fisik, analisis sperma dan HSG, serta ada tes hormon dan USG. Serta yang terakhir ada evaluasi ovulasi. Terus ada juga penata laksanaannya seperti perubahan gaya hidup. Yang kedua ada intervensi bedah. Itu tuh seperti operasi mengatasi kesuburan. Nah, yang ketiga ada terapi medis, dan yang keempat ada reproduksi berbantuan. Ya, baik. Terima kasih atas tadi simpulan yang telah disampaikan. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini telah selesai untuk topik infertilitas pada mata kuliah asuhan kebidanan dan reproduksi pada wanita dan keluarga berencana. Ya, saya Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi. Semoga video ini bisa sebagai pertimbangan dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.